memaksimalkan ini kayaknya nggak dapat ini. Udah kita skema yang pertama lawan Cina lagi deh pemainnya ini, kan bisa komunikasi antar pelatih dengan staf kepelatihan. Pemirsa, jumpa lagi dengan KBA News TV dalam program Panggung Belakang yang mengulas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita ulas di acara Panggung Belakang ini. Bersama kami sudah ada Pak Hermansyah. Nah, beliau ini adalah mantan kiper tim nasional kita yang sudah terkenal dan sudah beberapa kali kita undang di acara ini. Dan juga saya ditemani oleh host yang sudah juga terkenal, Ramadan Pohan, yang juga menjabat CEO KBA News TV. Baik pemirsa, kita sekarang akan mengulas bagaimana Indonesia pertandingan kemarin di grup C dan lanjut di grup putaran keempat yang akan kita hadapi nanti di bulan Oktober. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan tanya sedikit tentang bagaimana peluang Indonesia di grup putaran keempat nanti ya. Bang Herman. Ya. Ini kan kemarin kualifikasi 3 udah selesai dan sekarang kita kualifikasi 4. Bukan barangkali ya, pastilah perlu ada evaluasi ya. Dan kemudian sedikit kalkulasi untuk ke depan nanti putaran ronde keempat ini kita bagaimana gitu loh. Jadi bak penyisian sudah selesai ya. Kita fokus ke ronde 4. Jadi ada bagusnya juga kita kemarin ketemu Jepang ya. Jadi bagus. Jadi artinya buat tim bagus, buat VT Qualified. Jadi sejauh mana kita kemampuan kita yang beda level itu bisa lebih baik lagi di persiapan untuk menghadapi ronde 4. Ada persiapan 3 bulan. Artinya pasti Coach Patrick Kluivert udah mempertimbangkan apa yang harus kita perbaiki. Dari mulai pertahanan, tengah, dan ke depan. Dengan persiapan waktu cukup 3 bulan, Bang. Sementara itu doang. Oke. 3 bulan ya. Cukup. Ya, cukup. Apa aja? Dari kiper kita ini ada 2 nih, jagoan kita nih, Audero sama Paes. Ya. Mau pilih siapa nanti dimainkan gimana? Kalau kiper, kalau lihat dari penampilan kemarin, kalau nggak ada Emil mungkin akan lebih dari 6. Saya nonton kemarin langsung ada ini kiper yang ngomong. Ada sip Emil itu ada 4 apa 5 itu dia bisa ambil sip ya. Memang ada miss 1, tapi untung Injes ngambil keputusan dia heading. Nggak apa-apa ya, karena pertama dia main ketika itu kan dia cadangan. Nah, jadi kalau soal kiper saya bukan lihat gol kemarin, penampilan dia aja. Jadi dia sudah lewat dari 20 menit 30 menit dia udah normal kembali. Dia seorang Emil ya, dan dia kompetisinya di Italia juga dia cukup bagus tanah. Ya. Dengan Paes juga bisa mengimbangi, tapi sementara waktu ini saya lebih senang pakai Emil untuk ronde keempat. Dari sekarang sudah dipersiapkan. Tentunya harus benar-benar ya dalam 3 bulan itu koreksi betul-betul sampai sekecil mungkin ya. Pada saat bertahannya bagaimana ya, penguasaan bolanya, terus yang sudah pakem itu sudah jangan berubah lagi, di depan sudah jelas tuh ya, ada Beckham, ada Kambuaya, ada Ole, di 4-nya juga sudah jelas ada Palu Pesi, ada Tom Hand, ada terus Tom Haye. Terus ada 3 di belakang sudah jelas, Rizky Ridho, Injes sama Hamner. Itu Bang. Yang kembali kepada yang pertahanan dulu nih. Ya. Ada apa dengan Paes? Kok nggak memilih Paes? Kalau saya pertama baru tahu penampilannya Emil. Selama ini kan dia main saya lihat di Como, dipinjamkan di Palermo. Nah, sekarang kan bentuk aslinya dia membawa ikut satu tim dengan Indonesia, tim nasional Indonesia. Jadi penampilan seutuhnya kita bisa lihat di Indonesia ini sekarang ini, karena dia langsung kan. Ya. Kalau Paes kelemahannya apa, Martin Paes? Mungkin kalau di Italia banyak melahirkan kiper-kiper hebat di Italia. Pertama itu aja dulu saya bahas. Kompetisi sana, dan di Italia banyak melahirkan kiper-kiper hebat. Ya. Dinosaur ya, Gianluca Pagliuca, Buffon, Stefano, ya, terus Perucci, ya kan. Otomatis didikan sana bagus. Nah, dan kompetisi di Italia. Kalau PES
PAES ini kan kompetisinya di Amerika. Kita tahu Amerika bagaimana kompetisinya. Ada Messi loh. Iya, Messi pada saat sudah tua juga di sana main. Jadi Suarez, mereka biasanya itu saya teringat Bung Pohan. Ingat Bung Pohan waktu itu ada klub Cosmos. Oh iya, Pele. Jadi pemain-pemain yang udah pemain-pemain udah tua semua kan dari sana. Pele, Canizia, terus kesininya Beckham juga. Jadi artinya di Amerika itu kompetisinya banyak pemain-pemain yang sudah habis di Eropa, udah nggak kuat lagi kompetisinya, main di Amerika. Oh, di situ melihatnya. Saya lihat situ. Terus di belakang kita lihat itu ada Haye, ada Ijes, ada Hafner sama Rizky Ridho. Sepertinya sudah padu banget ini. Ya betul. Ya. Tapi ada Miss di situ. Miss Hilgers ini adalah pemain termahal di Asia Tenggara dan di Twente juga dia adalah andalan yang utama di Liga Belanda. Tetapi ketika di tim nasional, jadi ada dilema poin saya. Si Patrick dan tim pelatih, staf pelatih. Gimana cara memecahkannya? Kalau saya ngelihat mungkin ini karena mungkin kebersamaan aja mungkin ya. Karena mungkin juga kalau ini kan Rizky Ridho jadi dari pelatih yang terdahulu kan udah pernah main dengan Injes, Hafner, mereka udah terbiasa di situ 3. Mungkin ini juga kemarin ada miss juga Hilger itu. Padahal memang tadi kan yang Bung Puan bilang mereka mainnya sudah internasional di klub sana. Saya rasa dengan berjalannya waktu itu kan ada pasti Patrick Kluivert ada notes ya, ada catatan yang harus diperbaiki. 3 kalau seandainya Rizky Ridho nggak ada, Hilger bisa nggak di situ ya. Tapi yang udah jelas sih saya cenderung kalau saya sendiri ya Bang ya, cenderung lebih memilih yang 3 itu sudah pakem. Rizky Ridho, Injes, Hafner. Atau kita pakai 4-3-3. Karena si Patrick itu hobi dia itu kegemaran dia itu 4 loh di belakang. Iya 4 ya. 4-3-2-1 ya. Itu kalau kembali ke 4 lagi, itu kan di drillnya lebih panjang lagi. Lagi juga ini demi mengakomodir Miss Hilgers gitu. Ya penting ini kan tim nasional kita. Kenapa pula kita harus sentris kepada satu orang? Satu orang betul kan. Jadi malah harus ngedrill lagi, harus dari nol lagi dengan waktu yang 3 bulan. Lebih baik kita ambil untuk uji coba saja nanti 3 bulan itu. Ambil 3 kali pertandingan internasional untuk memastikan tim ini kita belakang. Jadi justru itu kalau 4 saya lebih khawatir, lebih enak yang sudah ada aja yang sudah gampang, udah jelaskan itu kerja masing-masing posisinya udah feel-nya udah dapat lagi. Feel-nya udah dapat dan komunikasi antara komunikasi antara kiper, belakang, tengah, depan sudah ada. Dan chemistry-nya sudah dapat ya. Di tengah kita juga bagus ya. Bagus itu. Ada Polpesi yang destroyer, Polpesi yang mematahkan serangan dikasih Hai yang ngasih supply bola ke Dukung sama siapa ini Perdong sama si yang Sayuri itu yang udah jelas di situ posisinya mereka. Tinggal nanti mungkin Sayuri pada saat turunnya harus cepat imbang dengan Perdong. Kalau Perdong kan badak. Perdong dia bisa turun naik. Nah, Sayuri kan hanya untuk menyerang saja. Bagaimana bisa turunnya lebih baik lagi dia untuk disiplin. Ya kan, itu aja Bang, asalnya mungkin ya. Depan kita itu bagaimana dengan depan? Kalau depan saya udah yakin pas ini kalau kita lihat dari kemarin lawan Cina ya, Kambuaya, Oliver, sama si Beckham. Strike enggak? Bukan sama Beckham, sama Egy bagus. Kambuaya, Egy sama Ole. Artinya kita ke depan juga kita belum masukkan Stroik ya. Stroik belum masuk juga di situ. Ya terus ada lagi yang James juga mungkin bisa cadangan juga yang kemarin juga James juga kan kemarin saya lihat. Tapi mungkin kalau lihat ke situ ini Patrick Kluivert juga nanti nggak mungkin meraba-raba lagi, nggak mau mencoba-coba lagi karena 3 bulan cukup panjang untuk dia tidak mungkin merubah lagi kecuali persiapan setahun lah cerita itu. Kalau 3 bulan dia juga tidak mau coba-coba lagi memasang pemainnya kayak kemarin. Saya juga kaget kalau Rizky Ridho nggak main ternyata cedera. Ya kan? Kenapa nggak kemarin tuh pakai 3 dulu kan udah bagus tuh. Oleh Egy sama Kambuaya. Perdong juga harusnya kecuali ntar babak itu habis masukin. Kalau pendapat saya Bang, kalau Rizky banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Cuma kita concern kita yang di belakang ini, Pak. Di belakang saya udah cukup kuat kalau saya lihat ya.
Dengan tiga itu dia mungkin lebih enak, leluasa untuk Miss 4 kali main timnas belum pernah menang. Ya. Itu kan statistik perlu juga itu kan. Bisa juga. Tapi mungkin kalau ngerubah lagi ke taktikal, mungkin 4 juga, mungkin pengertian dia cara mainnya mungkin udah mungkin dia kan udah lama ini kita nih 3 orang itu mainnya kan, jadi udah dapat di situ. Kecuali kalau 4 nanti dia di drill pengulangan pada saat uji coba juga harus ada uji coba internasional. Mau nggak mau tuh Bang, karena pengalaman kemarin kita habis lawan Cina kan ada panjang tuh istirahatnya ketika lawan Jepang. Itu harusnya ada 1 kali. Pengaruh kan, kita pemain bola nih Bang. Ketika kita sudah rest dari kualifikasi, umpama ada libur panjang, itu biasanya digunakan pelatih cari uji coba dari luar negeri datang. Dengan lawan sama dengan mereka yang kita hadapi nanti. Itu kira-kira siapa tuh Bang? Nah, yang bisa yang gagal Palestina ada tuh kan, yang Timur Tengah yang gagal ambil aja udah. Dan pasti kan sama juga, tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan kelemahan-kelemahan yang kemarin yang sudah ada bisa lebih baik lagi. Pilihannya tim Palestina berarti nanti kan persiapan untuk yang putaran 4 ya? Untuk putaran 4. Yang lawan juga putaran timnya dari daerah Timur Tengah juga. Sekarang kan persiapan 3 bulan. Mulai lagi kan Agustus, Juli. Mulai lagi kan kocok drawing kan bulan Juli ya. Juli 17 yang untuk menentukan siapa nih di antara Oman, Qatar, Emirat Arab sama Irak untuk siapa grup A, grup B. Udah jelas Arab sama Indonesia kan jadi satu lagi, akan dipisah itu. Nah, di antara di luar Arab Saudi ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak dan Oman itu menurut Abang mana yang paling kuat itu? Itu di kutak-katik juga sama ya. Kekuatannya Oman, Qatar, Emirat Arab, Irak sama Irak. Sepak bola sekarang tambah maju, tambah modern. Pasti mereka juga nggak akan mundur ke belakang, akan lebih maju lagi kan. Gitu. Kita bicara ke belakang ya, waktu itu kurang. Nah sekarang kan beda juga kayak Jepang, kita Indonesia dulu. Ya kan pernah mereka belajar sama kita Indonesia tahun 80, dia datang ke Indonesia di kelas Salatiga, lihat bagaimana cara pembinaan sepak bola Indonesia, lihat kompetisinya Galatama bagaimana. Sekarang jauh ya. Korea juga bisa kesalip sama Jepang nanti nih. Nah kalau bicara historis, Arab Saudi pernah kita kalahkan, Bahrain juga pernah. Berarti kan kita punya katakanlah pride lah menghadapi si negara-negara Timur Tengah. Betul. Nah sekarang tinggal kuncinya ya, bagaimana memaksimalkan 3 bulan persiapan Indonesia itu, yang ada note dari asistennya staf kepelatihan PT Clifford, ada catatan tuh, ya mereka kan asistennya hebat-hebat semua kan, ada analis juga, semua hebat, dia catat tuh, langsung diaplikasikan ke 3 bulan kita persiapan ini, ya untuk karena kesana akan lebih berat lagi kita lawan, belum ke round 4, round 5 lagi berat. Betul. Lawannya konkakaf lagi. Konkakaf juga sekarang kan negara-negara Arab orang yang punya duit, orang kaya semua mereka. Itu apa mungkin tuh nanti uji coba di tengah pertandingan musim kompetisi yang masing-masing liga tuh cukup ketat juga itu. Kalau kompetisi kan nanti saya rasa gak ada masalah itu, karena kan karena gini, demi kepentingan tim nasional. Mereka juga nanti kan persiapan mereka juga, kalau untuk ini kan nanti tinggal federasi kita Pak Erick Thohir untuk komunikasi dengan klub-klub ini kan penting untuk membawa negara. 3 bulan. 3 bulan. Cukup itu ya. Cukup itu kalau menurut saya 3 bulan cukup benar itu. Karena apa, waktunya kalau kemarin kan 10 hari, katanya sebulan tuh kompetisi libur kan, pemain-pemain yang di luar itu mereka libur kan datang ke Indonesia kan. Nah saya kira ada uji coba tuh melawan Jepang kan, umpama ajak aja, umpama kan tim mana tuh yang kayak ras kuning itu sebagian kirim uji coba sama kita bagaimana ya, sekali aja main di Bali kayak apa, jadi tahu gitu loh. Ini kan nggak main nih, Pais nggak main, masuk Emil, terus Rizky Ridho waktu nggak tahu cedera kan, bawa ke Jepang baru cedera kan, jadi bisa nanti memaksimalkan ini kayaknya nggak dapat ini, udah kita skema yang pertama lawan Cina lagi nih pemainnya ini kan, bisa komunikasi antar pelatih dengan staf kepelatihan. Jadi saya rasa persiapan 3 bulan cukup bagus untuk PT Clifford dan staf kepelatihan dan pemain juga, karena udah fokus ke situ nih kan, udah tanggung ini kita kan. Masih perlu ada tambah pemain nggak? Kalau menurut saya cukup sudah lah. Lini depan Bang, udah cukup lah. Perlu itu. Cukup depan itu, dengan ada Oleh aja, tinggal nanti sokongan dari yang 2 ini nih, gantinya nanti Kambuaya
sama si apa Egy, siapa gantinya udah tahu pas itu kan. Kemarin Perdong juga masuk si James ya kan. Ini adiknya masukin adiknya Sayuri kan, adik kakak tuh. Yance sama si Yakob ya kemarin. Nah, jadi kan tahu kan nanti siapa yang bisa nanti apa. Itu disebut-sebut ada Jonathan Miliciano gitu ya, sama si Jairo Ridwell yang akan. Itu target berikutnya itu gimana itu? Saya kira masih perlu lah kita. Tapi kalau memang itu dibutuhkan nanti tinggal tergantung pelatihnya Patrick Kluivert merekomendasikan ke Pak Erik. Kalau memang itu perlu, apa salahnya? Iya. Apa salahnya ya? Tinggal benar-benar nanti harus ada rekomendasi dari head coach Patrick Kluivert dan staffnya itu. Jadi dari sekarang kalau bisa dari sekarang ini saya bicara nih, harus dari sekarang jauh-jauh hari ini. Ya, jangan nanti terlambat lagi kalau mau memang benar. Oke, Patrick Kluivert untuk mengambil 2 orang itu, Jonathan. Ya, sama si. Saya baru dengar juga sama Jairo, Jonathan. Saya baru dengar juga tuh. Kalau memang mau dari sekarang ya cepat sekarang diselesaikan warga negara Indonesianya. Sudah, biar nanti juga Patrick Kluivert juga. Kan sekarang tanggung jawabnya kepada pelatih semuanya. Iya, tergantung Kluivertnya dia mau nggak. Mau nggak nanti dia. Kalau memang itu perlu di tim ini masuk ada itu. Pasti dikerjakan sama Erik. Sekarang tergantung dari Patrick Kluivert dan staf rekomendasi ke Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Belum lagi kan Bang nanti kan, 2 pertandingan kan habis-habisan ini. Stamina kayak Yakob Sayuri aja begitu pertandingan kedua langsung tumbang gitu loh. Kemarin kan yang pertama kan Yance. Iya. Saya bilang ini Yance sama Yakob nih tipikalnya turun naik. Beda dengan Perdong. Perdong badak ketika depan turunnya cuma oke juga. Itu yang permasalahkan. Tinggal ritme. Ritme kapan saat menyerang, kapan saat defend. Diajari itu aja kan udah tahu pasti nih. Yance kemarin main seperti Yance kan kemarin. Nah, dia habis kayak mau keluar itu kan sebenarnya habis itu. Udah capek kan. Nah, tergantung nanti bagaimana Patrick Kluivert ya kan yang ngajari dia nih ritmenya. Kalau gitu ya bablas juga dari situ kan banyak kecolongannya kan. Soal fisik gimana, Pak? Kelihatannya mereka tuh kurang kalau kemarin lawan Jepang itu. Mudah sekali lelah. Kalau fisik, nanti kan main di negara Arab tuh yang suhunya lebih panas itu. Ini kemarin kan habis dari Cina kita kedodoran. Kemarin kan itu bukan pre-season. Di klubnya masing-masing kan bermain tuh. Di luar negeri itu pemain naturalisasi kan banyak. Nggak mungkin di pre-season lagi. Ya di kita juga pas kompetisi. Nah, sekarang 3 bulan ke depan bisa tuh. Di minggu pertama ada fisiknya semua. Harus. Bisa kan 3 bulan tuh. Nanti kan ada ahlinya jago tuh, ahli fisik itu. Sebulan umpama nih. Setengah bulan harus fisik dulu tuh. Bagaimana tuh? Sebulan ini. Nanti bulan keduanya ada pre-kompetisi. Pertandingan apa semua. Nah, bulan ketiganya untuk mematangkan taktikal. Bagaimana ini kan ada tuh di 3 bulan itu. Pre-season itu. Ini bisa nih waktunya nih. Bisa karena udah kompetisi udah selesai pemain kan. Yang di luar negeri juga udah naturalisasi main di luar udah selesai kan mainnya. Di Indonesia udah selesai juga. Kompetisi lagi bulan Agustus. Udah pas tuh kalau mau dimainkan itu. Sekarang ini ya. Iya. Buat yang Oktober. Yang untuk Oktober itu. Jadi persiapannya matang. Ada jeda ya antara persiapan sekarang nanti Oktober kan mereka kembali ke klub masing-masing Agustus tuh. Ada jeda ya. Ya jadi kalau kemarin kan yang saya bilang Bung John kemarin itu pas kompetisi anak-anak itu kita ikut kualifikasi Piala Dunia. Jadi nggak mungkin dihajar fisik juga. Karena di klubnya masing-masing udah ada pre-season. Ya, mereka kayak si Perdong di timnya sebelumnya kompetisi kan udah ada pre-season latihan bagi fisik semua di Indonesia juga. Nah, pada saat habis ini kompetisi selesai, ada persiapan 3 bulan ke depan. Kita bisa mempersiapkan tadi stamina dia pemain Indonesia yang kurang-kurang. Ada waktunya spare-nya sebulan pertama itu ya kan. Nanti bulan kedua, bulan ketiga merapikan taktikal yang kurang untuk round keempat agar siap di situ. Ingatnya uji coba. Selain dengan uji coba internasional, klub liga juga boleh kan misalnya Liga 1 Selection misalnya atau Persib yang juara. Nah, bisa tuh atau Dewa United misalnya gitu loh. Saya setuju sama Bung Apohan. Arrangementnya lebih mudah bisa nanti
Umpama pertama lawan juara Persib. Keduanya yang tadi selection. Semua tim liga itu dikumpulkan, ya kan? Suruh cara main kayak Timur Tengah lawan timnas. Jadi caranya main kayak Timur Tengah, Arab. Bagaimana lawan besok Oman, apa gimana? Nah, ketiganya bisa juga nanti kembali klub lagi, umpama Dewa United apa gimana. Jadi pas tuh. Kalau nggak bisa, jadi dari luar negeri. Kompetisi apa match internasional. Kalau bisa ya tadi. Dan pengaturannya juga kan tidak mesti harus terbuka penonton. Betul, bisa latihan tertutup juga, gitu. Atau memang mau ya bisa juga terbuka untuk menambah sponsor apa semua. Kan bidang komersialnya ada, harga jualnya ada. Sekalian juga bisa nggak pakai 4 di belakang. Nah, gitu. Boleh kalau memang masalah nanti Patrick 4 di belakang, bagaimana cara mainnya bagaimana, bisa juga nanti kan mungkin 4-3-3 ya kan. Biasa kan orang-orang sana kan 4-3-3, tapi ini kan 4-4-2 atau 4-4-2 ya kan. Itu kan taktik itu bisa berubah. Cara bermainnya nggak pakem ke situ saja. Umpama dari 3 kita 3-4-2-1. Umpama entah saat bertahannya kita lebih banyak di belakangnya. Kan itu kan bisa berubah itu. Yang tahu pelatih kepala itu. Betul. Jadi kita berharap catatan-catatan yang udah ditulis oleh Alex Pastor, Vandenberg itu harus dipakai, ulas lagi, dikaji lagi, dan baru diuji coba lagi. Itu setuju itu. Jadi dikaji benar-benar ini apa nih faktor kesalahan. Kita nggak bisa sprint out, kita nggak bisa ada on goal, maksudnya shoot ke gawang lawan nggak ada, bagaimana caranya, gimana kalau dalam keadaan kita dikurung untuk pemecahan muncul keluarnya bagaimana, kalau ketemu tim yang pressure dari awal. Tertutup kita bagaimana cara pemecahan, itu kan ada cara lain. Dan kalau kita lihat ya pendukung ya Bang ya, bahwa pendukung kita ini memang adalah pemain ke-12 kalau di lapangan ya. Tapi di samping itu juga sampai mau latihan pergi ini supporter Indonesia pada datang ngasih hadiah, foto-foto ini segala macam. Yang itu Alex Pastor tuh nggak suka. Karena apa? Itu marah dia yang lalu itu gitu loh. Tapi ya gimana ya? Itu gimana? Ada solusi nggak? Kalau menurut saya, pemain kalau dielulukan sama penonton semangat. Itu semangat jadi over kan? Gitu loh. Jadi nggak fokus. Tapi menurut saya Alex Pastor juga nggak begitu juga amat gitu loh. Ini Indonesia. Indonesia ini. Saya pernah seperti itu di tahun 80-an. Penonton banyak. Kalau penonton memberikan semangat, kita tambah semangat lagi ya. Semangat, motivasinya mungkin tiang gawang dihajar mungkin. Jadi ada motivasi khusus buat pemain sendiri. Karena supporter Indonesia mereka benar-benar mensupport tim nasional. Dari zaman saya main sampai sekarang. Kalau beda sekarang, sampai Jepang aja bisa stadion hampir penuh. Nah, di luar negeri aja mereka datang kita kalau setiap luar mereka dari kedutaan besar Indonesia. Koreografinya juga sama juga. Sama juga. Dan kedua sekarang kan udah jelas supporter pakai baju merah. Jadi kalau zaman kita tahun 80 Bang kan mereka baju masing-masing mereka nonton. Penuh, saya ada simpan ini. Apa videonya itu. Kalau sekarang kan jadi kelihatan banyak benar karena merah semua bahkan menyala. Menyala jadi apalagi di luar negeri, di Jepang mereka sampai dia nonton, bayangin. Belum lagi yel-yelnya ya. Yang jadi di Arab nanti kemungkinan di Qatar atau Uni Emirat Arab banyak lagi tuh. Iya, itu banyak lagi tuh. Karena tenaga kerja Indonesia. Jadi menjawab itu tadi mungkin perlu ada pengaturan kali ya. Karena kalau saya sih Alex Pastor ada benarnya juga loh. Karena kan nanti pemain terganggu konsentrasinya gitu loh. Jadi gini aja nih, artinya kalau kita nonton kan, penonton kan udah pasti kan nggak mungkin masuk, ya kan? Kecuali kita latihan. 3, bagaimana penjagaan kita saat latihan itu dijaga kayak di luar negeri lah tuh, kali kayak Italia semua kan, dan mereka halo aja ada bodyguardnya mereka jaga, udah selesai. Mereka berhak juga nonton Bang, kita nggak bisa larang dia, ya kan? Kita bukan negara nggak demokrasi, kita negara demokrasi, ya kan? Tapi di luar ada rule-nya. Di luar itu oke Pak, ya tetap pasti pemain itu semangat itu. Tapi dikasih koridor saat masuknya itu. Bang, kembali ya. Kita lihat nanti kan ada grup A, grup B ya, 3-3 gitu ya. Kita harus menang 2 ini. Kalau menang 1 berarti kita putaran kelima. Kira-kira begitu ya kan? Ya diambil. Nah,
Saya khawatir satu tadi kemampuan fisik kita itu harus dibenahi. Pertama, terus yang kedua itu orang Indonesia. Saya takut nanti ketika menang di pertandingan pertama, euforianya langsung berasa, langsung ada acara-acara lagi bagi-bagi ini. Nah, kalau bagi-bagi hadiah itu oke lah ya, kita hormat pada presiden dengan memberikan Rolex gitu ya. Tapi kan akhirnya menimbulkan protes dari Lindsay Walk gitu ya, yang juara dunia wushu gitu loh. Malah nggak dapat perhatian. Nah, kira-kira begitu. Sebagai pemain Abang, bagaimana sih melihat soal hadiah ini gitu loh? Kalau soal hadiah lebih bagus dikasih setelah semuanya beres atau gimana nih? Kalau hadiah itu pertama saya bahas nih, kalau hadiah sah-sah saja. Oke. Kayak Bang Pohan karena seneng, oke, nggak ada masalah. Baik. Tapi lihat momennya, waktunya. Artinya ketika sudah, tapi itu kan kita susah juga ya, presiden Pak Prabowo kan. Itu menurut saya sah-sah aja. Kalau saya sebagai pemain, karena itu kebanggaan buat saya juga kan, dikasih hadiah dan saya akan termotivasi. Ya, kita akan lebih baik lagi mainnya. Jadi bisa kontrol diri juga. Nah, ini mungkin anak-anak harus bisa juga kontrol. Kenapa nggak setelah turnamen semuanya? Karena mungkin waktunya itu mungkin momennya nggak pas. Hanya pada hari itu. Momennya nggak dapat. Umpama dikasih lawan Jepang kan momennya udah nggak, aduh. Kemarin pas habis menang lawan momennya tuh udah pas, momennya pas lawan Cina menang. Lolos ke perempat ya. Tinggal kita yang tadi kasih ya. Momennya. Tapi kalau lawan Jepang kemarin, memang mereka secara kualitas lebih unggul sih ya. Jadi mau ngapain lagi ya? Tapi itu ada bagusnya kemarin buat kita. Kembali yang tadi kita ke belakang lagi jadinya nih. Ada bagusnya kita ketemu Jepang. Supaya tahu kemampuan kita segitu, dan kita harus perbaiki lagi. Bagaimana nih? Kita di 3 bulan ini persiapan harus benar-benar matang. Setiap pertandingan kayak final udah. Main 2 kali. Kalau bisa ambil dua-duanya sekali. Saya baca analisis itu kemarin ya. Apa benar ya 3 gol itu bersumber dari kelalaian Miss Hilgers? Tapi kalau lihat set tadi kemarin, gol-golnya terjadi itu ya, pertahanan belakang kita nggak waktu lawan Cina. Beda. Karena gol yang satu, kalau saya jadi kiper tuh Emil, sakit tuh, yang saya jatuh gini dicop gitu. Kalau saya dulu waktu main, ngomong sesuatu yang kotor untuk yang, karena sakit golnya. Kecuali kalau di syuting di blok mas saya, keras, bola masuk, puas. Paham? Ini kemarin bola kasihan mah dicuk. Jadi berarti kelengahan pemain belakang itu kemarin nggak disiplin, dicungkil gitu ya. Itu dia nomor 4 masih ngeliatin pemain Jepang tuh, dia nggak lihat. Jadi dia nggak ngawal, dia nggak ngikutin lawan orang kedua yang bahaya munculnya itu. Dia nggak jaga ketat, nggak ada tight marking. Kemarin kalau lihat nggak ada tight marking, longgar semua ya, longgar semua itu. Jadi babasnya dari tengah semua ke belakang 3 itu. Nggak ada tight marking. Yang golnya Kubo sama kemarin kalau memang tight marking mungkin ya. Tapi Jepang memang kalau lihat kembali ke tadi, levelnya udah beda. Levelnya. Kamada habis nyetak gol kayak mereka, dia kok gini-gini doang gitu. Iya. Kok gini aja gitu. Iya. Itu pemain-pemain kelas semua mereka yang di liga. Gue pun sama komentarnya. Dia masuk bola. Itu aja Indonesia gitu. Kenapa nggak ada kayak gitu? Lawan Australia nggak begitu mereka main. Iya. Nah, mungkin ya Bang, ketika Jepang main di Indonesia 4-0. Ya kita tuan rumah. Kalau bisa lebih, umpama kita kayak pemain nih. Siapa namanya? Honda siapa? Nah, ya. Ini kita kemarin di Jepang, di Indonesia main 4-0. Kubo kita main kemarin di Indonesia 4-0. Nah, kita tuan rumah harus lebih dari 4-0. Oke, setuju, oke. Nah, mestinya itu pemikiran pemain Jepang. Mestinya itu jadi pelajaran si pelatih. Nah, harusnya di Indonesia kita kalah 4-0, bagaimana di sana gitu loh. Kan waktu prepare mestinya lebih 4-0 itu pelatih yang lama ya. Sintayong. Nah, harusnya mungkin mereka udah asistennya udah jago semua, ngelihat di video YouTube, oh ini Jepang nih lawannya ini kan, tapi tetap juga kenapa nggak parkir bus itu Patrick Kulaiba? Sudah tahu kita kualitas kita itu jauh di bawah Jepang gitu loh. Sepak bola tuh jangan malu deh. Artinya kalau memang kita perlu parkir bus, parkir bus. Iya. Yang penting kita nggak kalah. Ya kalah banyak. Dan kalah pun sampai 1-0 aja cukup lah. Lalu kan pernah juga Mourinho dulu ya, yang Abang Mourinho kan pernah juga ketika dia pegang Chelsea apa ya?
Dia juga karena itu bagian dari taktikal juga. Parkir bus. Kalau terbuka gitu Jepang lebih wajar nih. Kan udah bisa terbuka semuanya. Jepang bisa mendikte kita. Dan akhirnya kan selesai babak pertama 3-0, babak kedua kan dia kurung kita. Kita nggak ada sekali shot target ke mereka, ke Jepang. Kita megang bola langsung direbut. Mereka megang bola, kita nggak bisa ngerebut. Ketika dapat bola dia press, dapat kerebut. Ketika kita nggak dapat bola kita ngepres, nggak bisa, udah jalan bola. Kita datang bola dialih lagi, kan repot kalau gitu. Terakhir, apa saran sama Erick Thohir? Kalau menurut saya kita sudah tahu level kita Pak Erick ya. Kalau memang nanti ada 2 orang memang pelatih pemain yang Jonathan dengan itu mau Jairo mau di naturalisasi harus cepat dari sekarang komunikasi dengan pelatih. Jadi memang kalau perlu dari sekarang persiapan ini. Jadi juga kita biar 3 bulan itu udah benar-benar kita udah siap benar untuk round keempat. Tapi tetap kita harus semangat Pak Erick. Artinya pantang mundur, pantang menyerah. Jadi sudah jalannya sudah tahu kita memang levelnya jauh dari mereka Bang. Jadi persiapan 3 bulan harus nanti ada uji coba itu aja. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan mantan pemain timnas nasional Pak Hermansyah. Iya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you, Bang.